Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngoder, ngobrol bareng Bruder. Oke, nah kita udah bersama Teguh Muhammad Farhan dan juga Huda Prayolanda. Oke, selamat datang untuk Huda dan Farhan ya panggilannya ya. Terima kasih juga sudah diundang di acara yang sangat istimewa ini ya. Waduh, istimewa apa sih? Ini perjuangan teman-teman semua, Sobat Bruder. Perjuangan kita untuk bisa ngerekam ini luar biasa. Yang pertama kita puasa ya. Nah, gimana? Perlu waktu 2 jam untuk menunggu sini. Lumayan lelah. Ya, juga kayak ini nggak ditawarin minum lagi. Udah ditawarin. Tapi karena kita masyarakat yang taat gitu ya. Karena kita kan lagi puasa nih ya. Selamat berpuasa juga buat teman-teman yang dengar di luar sana. Jadi kita udah cerita sedikit nih ya. Sebelum kita berhasil ngerekam, kita itu harus nunggu kunci perpustakaan karena kita ngerekamnya di lab bahasa Jerman yang kuncinya itu sama bapak yang jaga perpus. Nunggu kunci aja kayak nunggu kunci surga ya. Susah dapat. Jadi begitu bapak sampai itu kan, bapak udah sampai sekolah tuh kayak ada angin segar gitu ya. Karena kita udah nunggu di luar tuh udah banyaknya ada malaikat yang datang bawa kunci surga. Iya. Nah, jadi kurang lebih gitulah Sobat Bruder ya. Semoga podcast kali ini tuh banyak hal yang bisa kita dapat, bisa kita belajar dari kedua tamu Bruder hari ini nih. Yang kurang berguna. Kok kurang berguna itu? Udah pesimis-pesimis gitu ya. Biasanya anak muda dia merendah dulu ya. Akhirnya nanti baru meroket gitu ya. Merendah, meroket nah, akhirnya. Emang gitu ya. Oke. By the way, ngomong-ngomong, kita bertiga ini satu alma mater. Kita alumni SMK Negeri 1 Banda Aceh. Iya. Nah, tapi udah nggak mau cerita banyak tentang mereka karena nggak terlalu penting juga kayaknya. Jadi kita mau kenalan dulu deh nih ya. Siapa mau duluan? Ya, aku aja. Oke, ini kita mau kenalan sama Huda Prayolanda. Kita mau tahu siapa itu Huda. Siapa sih Huda tuh? Kok bisa dia diundang sama Bruder di podcastnya Bruder? Nah, oke. Ini kayaknya ngundangnya salah orang ya. Kok bisa salah orang gitu ya? Padahal udah di survei juga sebelumnya. Perkenalkan aku aja ya. Aku ya, santai ya, nggak perlu formal kayaknya. Iya. Aku Huda Prayolanda. Sekarang kuliah di UIN Araniri Banda Aceh, jurusan perbankan syariah. Nah, kegiatan sekarang ya kuliah sambil bisnis lah, kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu. Oke. Berarti udah punya bisnis dulu ya? Iya, alhamdulillah ada bisnis kecil-kecilan lah. Ingat ya teman-teman, dia merendah buat ngeroket. Oke, selanjutnya ini siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Farhan. Saya bekerja sebagai freelancer di Lingkar Digital, yaitu jasa marketing Instagram. Keseharian ya menyiapkan konten dengan ide-ide yang bagus, yang banyak, yang pastinya sering kewalahan lah dengan kekurangnya ide. Ya mungkin itu buat aja. konten. Iya. Freelancer itu kadang-kadang orang mengartikan itu sebagai pengangguran. Iya. Karena orang zaman sekarang tuh nggak harus ke kantor gitu ya, bebas gitu. Orang kan menganggapnya itu kayak nggak ada kerjaan, rendah. Padahal orang nggak tahu pendapatannya lebih dari yang kerja. Emang gitu ya Farhan? Iya, bisa jadi. Sombong amat. Jadi kan iya benar-benar. Kadang mikirnya freelancer tuh ya kayak pengangguran, padahal penghasilannya lebih banyak dari orang yang dari kerja jadi dari 85 lah, jam 8 datang pulang jam 5 gitu kan. Kan masyarakat sekarang taunya kalau dia berseragam gitu. Padahal setuju sih. Freelancer kan kerjanya lebih enak, kita nggak perlu terikat sama orang, gaji ada, semana kemampuan kita segitu dibayar. Beda dengan kalau misalnya kita PNS dan yang lain itu kan kerjamu mati-matian, gajinya tetap segitu aja mentok gitu kan.
Iya, makanya orang kebanyakan ya yang kerja itu malas-malasan pun bodo amat lah, yang penting dapat duit. Beda Yang sama penting orang gaji, yang ya. freelancer kan Iya. banyak motivasinya gitu Iya. ya. Berarti yang dijual tuh memang betul-betul skill gitu ya. Iya. Keren. Nah, jadi teman-teman masih ada yang mau PNS target hidupnya gitu ya. Nah, nanti bisa dipikir-pikir lagi Tapi lah. kalau mau aman mau santuy ya udah PNS aja gitu. Mau satu PNS gitu ya. Oke, nah kita mau kenal lagi nih sama kalian berdua nih ya sobat Bruder ya. Karena yang menarik di sini mereka ini berdua adalah alumni yang jurusannya sama, dari jurusan sama dan baru kenal sekarang. Kebetulan Kenapa? juga. Karena kami bertiga ini generasi yang pertama nih, Bruder lulus baru masuk Huda panggilannya. Iya. Oke. benar. Begitu lulus Huda baru masuk Farhan. Jadi kita 3 generasi yang nggak jumpa di sekolah. Tapi kita jumpanya di mana? Ya nggak tahu Iya. juga ya pertama. Ini berarti Bruder jumpa sempet kalau sama Farhan, Bruder karena udah aktif ngajar di sekolah. Jadi setahun terakhir Farhan di sekolah, kita jumpa di kelas. Masih sempat jumpa gitu. Masih ya. sempat jumpa, tapi jumpanya bukan karena letting ya. Nah, murid dan guru. murid dan guru, tapi santai kan. Bruder nggak galak kan di kelas. Jadi betul jumpa udah jadi guru gitu ya. Iya. Jadi Bruder ngajar pertama kali itu di kelas mereka. Berarti belum rezeki saya yang belum diajarkan dengan guru yang sangat istimewa ini. Iya, Saya ada biar ulang nih. Boleh Masih daftar mau ulang Daftar lagi. ulang ya nanti. Mending nunda lulus kemarin bukan jumpa. Biar jumpa tuh. Niat kali ya 3 tahun harus nunda gitu kan. Udah jumpa nggak guna ternyata. Tahu-tahu orangnya gini gitu kan. Nah, jadi sama Huda ini aku jumpanya, Bruder jumpanya di kampus malahan. Kita di jurusan yang sama. dengan kebetulan yang takdir yang Iya. mempertemukan ya istilahnya. Dan memang kebanyakan anak SMK tuh kan kalau di luar tuh kita kenal itu nggak tahu kalau kita tuh sama-sama alumni. Entah tekanan mental apa yang menyebabkan anak SMK tuh nggak bangga. Jadi kayak Menyembunyikan identitas sebenarnya. Identitasnya tuh disembunyiin. Enggak lah, tapi kami bangga dengan anak SMK 1 Banda Aceh Iya, ya. karena kita lagi ngerekam di Iya. sekolah masalahnya. Sehingga nanti tahu kepala sekolahnya. Kusir ini ya. Nah, jadi kita Bruder sama Huda ini jumpa di kampus di jurusan yang sama. Nah, udah sekelas tapi nggak tahu. Nggak tahu kok dia. Kan mungkin waktu kita pertama kali masuk kelas nggak ada perkenalan mungkin ya. Enggak. Nggak ada, Karena kan langsung masuk masuk. langsung dosen ngajar, masuk keluar gitu-gitu aja sih. Karena kan kalian tahu sendiri kehidupan kampus ya kayak gitu. Flat doang, nggak ada. Ah. Nggak ada yang seru ya. Kita berada di ruang itu misalnya pagi-pagi itu untuk apa? Nuntut ilmu? Enggak lah, buat absen. Jadi maaf ya. Karena ilmu Kok luar, gini ya guru kok gini ya? karena ilmu Ya, luar guru tuh juga lebih pasti banyak yang didapat daripada kita belajar duduk di kelas tuh Iya. 1% gitu. Iya. Di kehidupan nyata lebih terasa ilmunya. Ya, walaupun memang untuk hadir di kelas belajar, ini guru lagi ngomong ya. Lebih ke Ada menghargai ilmu. sebenarnya, bukan. Iya, lebih belajar kayak kita diajarin untuk menghargai ilmu si beliau dosennya gitu ya. Tapi kalau kita mau dapat ilmu ya di luaran sana kita bisa belajar banyak, apalagi Iya, sekarang benar. sumber belajarnya itu nggak cuma dari buku ya nggak, online juga. Nah, kita udah tahu nih ya teman-teman kita ini dari freelancer lah ya. Nah, ada satu pertanyaan yang sering Bruder tanya ke tamu di podcast Bruder itu adalah kita udah tahu siapa kalian. Iya. Pasti ada pertanyaan apa prestasi yang sudah kalian gapai, dan harus digarisbawahi prestasi itu bukan berarti dari sudut pandang orang banyak. Ya, prestasi bagi Bruder atau bagi Farhan atau bagi Huda itu beda-beda. Setiap orang tuh punya prestasi masing-masing dan besar kecilnya prestasi itu dari sudut pandang kita masing-masing. Iya. Nah, itu intinya. Jadi jangan nanti disalahartikan, oh aku harus Prestasi harus juara, harus juara di tingkat ini dulu baru itu prestasi. Enggak sama sekali. Karena prestasi yang juara pun nggak akan menjamin juga kita di masa depannya. Iya, ya. benar-benar setuju. Genau. Udah sering sebut genau bahasa Jermannya itu benar gitu, tepat gitu. Nah, jadi pengen denger deh kalian berbagi cerita tentang prestasi yang kalian udah dapat apa aja gitu. Oke. Selamat dari saya dulu ya. Bebas mau Oke. siapa aja.
lanjut. Kalau misalnya saya sih secara pribadi kok akademik itu nggak terlalu ya. Karena ya seperti kita tahu kan banyak orang-orang lebih pintar dari kita. Tapi yang pintar tuh belum tentu bisa kreatif. Maka yang karena kita tahu kepintaran kita kurang, maka kita harus lebih kreatif gitu. Berarti karena sadar diri. Sadar diri lah. Karena kita manusia kan kita harus tahu kelemahan kita di mana. Iya. Kalau kita nggak tahu ya bakal kita mentok gitu doang hidupnya. Kalau kita tahu kita memperbaiki gitu. Dengan saya tahu ilmu saya yang kurang gitu kan, ya memperbaikinya dengan cara berkreativitas. Berarti punya kekurangan di satu bidang, kita harus cari bidang lain. Masuk. Seperti itulah. Saya kemarin sempat usaha interior. Interiornya kayak di bidang buat furnitur, misalnya kayak kafe, rumah pribadi dan lain-lain gitu. Oke. Awalnya sih base-nya kan desain grafis tuh. Iya. Desain grafis sebenarnya kan maju lah kita bilang peluangnya, tapi kan harus benar-benar kreatif, harus bisa pandai, harus kayak bisa dibilang tuh kayak bakat dari lahir gitu. Dengan saya sendiri kan nggak ada jiwanya kayak misalnya tangannya bisa menggambar gitu. Nah dari situ saya kembangin, belajar desain interior. Setelah kita buka aplikasinya itu kayaknya hampir sama desainnya dengan desain grafis, tapi dia lebih mudah untuk membangun kayak kotak-kotaknya, ruang-ruangnya itu lebih mudah, 3 dimensi. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya itu kayak kreativitas kita aja, kayak selera kita gimana dalam mendesain itu. Nah setelah mendesain ya karena saya punya usaha interior ya, setelah desain langsung diwujudkan dengan karyanya yang nyata gitu, langsung kayak buat lemarinya atau semuanya lah bagian dari interior, meja-mejanya itu kan penting gitu. Iya. Jadi nggak cuma desain doang yang nggak ada hasilnya gitu. Jadi yang lebih enaknya usahanya pun usaha sendiri, kita nggak bekerja sama orang gitu kan. Kapan kita mau buat kita buat. Jadi semakin banyak perjuangan kita, makin banyak juga yang kita dapetin kalau itu usaha kita sendiri. Itu ya sesuatu menurut saya itu ya kebanggaan dan prestasi saya sendiri ya, bisa membantu. Bisa berdiri di kaki sendiri, nggak berdiri di kaki orang lain. Bahasanya puitis kali ya. Sok bijak bruder, pemben yang bruder jadi bijak gitu kan. Karena kan banyak kan orang usaha sekarang kayak misalnya dia ngikut orang, itu nggak masalah sih buat belajar. Tapi ingat itu jangan buat belajar, jangan jadikan misal kita ngikut sama orang tuh, bisnis tuh kita ngikut terus sampai selamanya, itu menurut saya itu kurang efektif. Karena suatu saat dia nggak butuhin kita, nah kita akan ditendang sama dia. Itulah makanya kita perlu untuk berdiri sendiri itu sebenarnya. Iya. Berarti prestasinya Huda ini adalah punya usaha interior. Mungkin bagi teman-teman yang ada saudara atau siapapun atau teman-teman sobat bruder yang butuh jasa interior, bisa kepoin Huda di mana nih? Di Instagramnya @pryinterior. @pryinterior aja. Oh, Pryinterior. Nah, kalian bisa kepoin Instagramnya @pryinterior. Nah, nanti bruder bakalan taruh di deskripsi. Jangan di like aja. Kalau untuk baru-baru lihat mungkin mau di like dulu boleh. Nanti silakan hubungi. Mau pesan wajib ya. Pesannya wajib gitu kan. Meninggalkan jejak. Karena bruder juga udah lihat foto-fotonya yang di akun Instagramnya, desain-desainnya juga bruder udah lihat, jadi recommended sih untuk buat. Ya bruder aja belum cukup modal buat pakai jasa. Mungkin nanti siapa tahu kalau mau nikah gitu, isi ruang kamarnya biar lebih enak di kamarnya. Insyaallah, pastilah nanti. Ini berproses dulu gitu kan. Makanya kalian subscribe gitu kan. Biar dapat duit, biar cepat. Biar cepat gitu. Karena kita tahu sendiri ya, Aceh kan untuk nikah bukan hal yang mudah kan. Mahal. Kayak di luar kan kita nikah. Ini emas aja udah mahal. 3 juta per mayam. Hitungan di Aceh kan mayam gitu ya. Satu mayamnya berapa? 3, enggak, kalau hitungan gram 2,5 gram. 3 gram satu mayam. Untuk satu mayam gitu. Bayangin paling enggak di sini 15 mayam. Itu paling rendah kayaknya. Paling rendah. Rata-rata kok sekitaran Biren, Los Mau itu kayak 30, 20 ada gitu. geografisnya juga. Tergantung geografis ya. Tergantung Beda. pendidikan si wanita juga. Iya, kalau udah S1 itu aja kok bahas pernikahan ini ya. Udah kepikiran ada ya. sakit gimana gitu ya. Oke. Nah, jadi Huda ini punya usaha interior dan punya sendiri gitu. Memang backgroundnya sebelumnya
belajar dari usaha orang dulu atau bekerja dengan orang lain dan Tapi sekarang akhirnya- sudah membangun usaha sendiri. Nah itu Iya. suatu prestasi di mana backgroundnya Huda juga dari desain grafis dan sekarang bisa punya usaha sendiri, itu suatu prestasi untuk Huda sendiri. Nah, Karena sekecil usaha pun yang kita punya, kok itu kita punya sendiri, kita akan merasa kayak memilikinya itu kayak sepenuh hati kita kerjanya. Kayak misalnya saya contoh setuju. jumpain customer dari Banda Aceh ke Sigli dengan naik motor awal-awal Nah, itu dulu. menarik kan. tuh. Jadi sebelumnya tadi 2 jam kita di luar tuh udah cerita Udah cerita, sebenarnya. udah ngebahas habis. duluan. Nah itu menarik tuh. Ini Gimana kita ceritanya? cerita ulang dengan sini ya, kayak biar Iya. teman-teman bisa menginspirasi semua kan. Iya, amin. Misalnya kalau misalnya kita bayangkan kalau usaha kita tuh kita kerja sama orang. Dengan kita pergi sendiri dari Banda Aceh ke Sigli yang jarak waktu 3 jam ngelewatin gunung yang banyak Itu itu. jadi ceritanya itu masih kerja sama orang? Atau Enggak, itu udah punya sendiri. Udah usaha Nah sendiri. ini kita bayangkan kalau kita kerja sama orang, itu kan kayak kita ngerasa di jalan merasa bosan, males-malesan. Di jalan kepikiran malah bahaya apa sendiri buat kita kan. Iya sih. Di perjalanan dengan naik motor kan. Tapi dengan ini kita usaha kita sendiri, kita merasakan perjuangannya tuh kayak ini kalau misalnya jumpa customer kita harus bagus nih, kita harus berikan yang terbaik itu kan, kita ikhlas. Ini karena untuk apa? Karena ini untuk kita juga ke depannya, masa depan kita ditentukan dari sekarang inilah, dari awal-awal ini. Maka kita harus ngejaga semangat. Itulah yang paling penting sekarang bagi saya. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa berjalan sendiri, nggak customer pun udah ada gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi lah kayak dulu. Ya jadi itu perjuangan ya. Ceritanya itu gimana sih? Udah dari Banda Aceh ke Sigli itu customernya di Sigli. Pertama kali kita masih kerja sama orang tuh. Kliennya di Sigli. Enggak, pertama kita masih ada bos gitu kan. Iya. Kita buat sebuah toko baju. Jadi kan toko baju itu kita buat interior awalnya full kan. Nah, dari awal ini dia di Pasar Aceh. Jadi posisinya strategis. Jadi depannya kaca, sampingnya kaca, itu kita semua full desain. Nah, Oke. jadi waktu di peresmian itu datang kita di acara peresmiannya kan kita buat papan bunga juga kan, contact person pra interior gitu kan. Nah disitulah saya ngerasa banyak yang tertarik. Nah ini siapa sih yang desain, siapa sih yang buat. Nah itulah pertama kali jumpa kami customer di Sigli, membuka jalan. Nah itu seperti saya bilang tadi, kalau kita kerja sama orang tuh nggak selamanya negatif, tapi kita anggap aja itu belajar, cari pengalaman. Itulah yang menjadi pengalaman saya pertama kali bekerja sama orang. Jadi dari toko itulah orang pengen buat, pengen lah nih buat toko saya, pengen lah buat toko saya. Nah itulah pertama kali kotak di Sigli tuh. Itu ada seorang pengusaha di Sigli, dia Sadidu Group kalau nggak salah, klien pertama. Jadi kan dia orang yang lumayan terpandang lah di sana. Jadi dengan saya pertama kali buat di rumah dia tuh, saya mendesain kamarnya untuk anaknya nikah. Nah, lah itu kan Nikah lagi ya sobat. Iya, Nikah udah lagi nih. pengen nih masalahnya. nampaknya bahasnya. Jadi di situ banyak orang datang melihat kamarnya, siapa nih yang buat? Oh, ini dari Huda nih, orang Banda Aceh. Nah, itulah di share kontaknya dan alhamdulillah sampai sekarang tetap berlanjut tuh customernya, terus berjalan ke yang sebelahnya. Saudara saudara dia, tetangganya, dan alhamdulillah sekarang udah 30-an lah mungkin dibilang klien utama kami di sana yang lain. Seperti itu. Awalnya dari Satu orang ya. Nah, makanya dari satu orang pertama itu kita harus lakuin yang terbaik, jangan ngasal gitu. Kita harus menuruti kemauan dia. Habis itu buatlah yang paling bagus. Karena kalau misalnya kita bagus, kita bakal ngerekom ke saudaranya, teman-temannya dan lain-lainnya gitu. Keren. Nah, jadi ada prosesnya ya teman-teman ya. Iya. Nggak langsung, kalau langsung doang Indomie instan. Karena dimasakin dulu Iya, kan. capek juga buka-buka bumbunya. Namanya mie instan. Instan. Tapi kita harus Masak. nyalain kompor gas. Tapi yang paling susah satu tuh, buka bumbu ke minyaknya. Oh iya. Buka bumbu minyak Indomie itu susah. Kok bisa dia nggak mikir ya kita susah buka. Harusnya dipermudah karena Tapi juga instan. ada ini yang beda sekarang kalau di Indomie itu, kita bahas Indomie sedikit. Lapar kayak Sekarang puasa. udah ini sih untuk bumbunya itu udah gampang tuh dibuka. Oh, udah itu berarti untuk mendengarkan juga proses. Itulah proses juga bagi Maksudnya orang itu. buat riset juga. Karena kritik dari orang ya. Keren. Nah, ini kita udah tahu nih, udah punya prestasi di bidang usaha. Berarti
selain kuliah juga udah punya bisnis pribadi usaha interior. Nah, saya mau tahu nih Farhan gimana nih? Farhan baru 1 tahun lulus dari sekolah berarti ya? Iya. Nah, jadi Farhan punya prestasi apa yang bisa di-share ke teman-teman semua nih? Kalau untuk sekarang belum sih, karena kita masih bekerja sama orang. Cuman dari kita bekerja sama orang tuh mereka ada memberikan misalnya kontak kita kepada klien-klien yang lain. Kalau orang ini nggak bisa nge-handle, kita yang nge-handle. Jadi kita bisa, kalau kita bilang kita bisa membuka usaha di dalam toko, ada toko lagi. Istilahnya kalau kasarnya nikung pekerjaan gitu. Cuman kita nggak niat nikung. Iya, dalam arti positif gitu kan. Kita kan nggak mungkin juga kita bekerja sama orang sampai gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan. Paling itu aja. Kalau dari segi desain grafis, prestasinya kalian menghadapi klien lah. Setiap hari kalian ngucap, dapat pahala, itu prestasi itu. Kok bisa ngucap gitu kan? Ngucap kadang-kadang kan ada klien yang susah gitu. Kirim gambar, kita minta yang ini, dia kirim yang ini. Pasti kita ngucap. Anak desain pasti ngerti keluhan klien itu. Yang gambarnya pecah lah disuruh paksa cropping, pemaksaan sebenarnya. Jadi karena itulah namanya pelanggan kan dia mau kita puasin gitu kan. Kalau nggak lari dia. Itulah. Menurut dia bagus, menurut kita nggak bagus ya bilang aja bagus. Ya mungkin itu ini aja. Para desainer lagi curhat nih, Sobat Bruder. Memang sih kalian pasti ngerasain kali ya, maksudnya menghadapi klien gitu ya. Walaupun misalnya nih Farhan lebih detail di desain, kalau Huda juga di desain sebenarnya. Jadi kayak menurut kalian itu ini nggak bagus, tapi bagi pelanggan kalian atau klien kalian tuh bagus. Ada yang menurut kalian bagus, tapi menurut mereka nggak bagus, kan ada gitu ya. Untuk bisa jumpa di titik itu, kira-kira kalian berdua nih gimana cara nge-handle-nya? Ini kan nggak ada ilmu yang maksudnya nggak secara teori itu. Memang ada sih yang nulis tentang itu, tapi kan ini lebih ke praktis. Kalian gimana menghadapi klien gitu. Yang pertama kali itu lebih ke pengalaman sih, karena pengalaman mungkin kita pertama waktu orang ada yang protes, kita bakalan sakit hati nih. Kita bakalan berarti prosesnya pertama sakit hati pengalaman ya. Sakit hati dulu Kan kita pasti harus bisa tahan banting lah. Awal-awal pasti kita bakalan pegang prinsip teguh punya kita kan. Ini bagus menurut kita nih, kok menurut jangan bagus, kita pasti bakalan ada debat di situ, ada perdebatan ya. Nah, dengan perlahan misalnya 1, 2 orang, 3 orang seterusnya tuh bakalan pasti ego kita bakalan menurun gitu. Tapi ya sisi negatifnya prosesnya tuh gimana tuh? Bruder kayak punya di prosesnya gitu. Ya awalnya mungkin berdebat dulu. Tapi kan nggak mungkin kalian berdebat kalian dibayar. Nggak mungkin juga kita tolak. Berdebatnya secara halus lah. Iya. Pak, ini menurut saya lebih bagus ini Pak. Tapi menurut saya begini. Oh ya udah deh gitu. Nanti kata ya udah tuh kata-kata paling aman sebenarnya kalau kita jumpa dengan klien tuh. Saya sempat kerja di percetakan juga. Iya. Kalau Farhan gimana gitu juga? Ya gitu juga. Akhirnya ngalah juga. Ngalah. Yang penting dibayar. Yang penting jangan lari klien aja. Tapi ada sisi negatifnya sih dari situ. Itu kita kayak ngerasa ilmu kita bakalan berkurang nanti. Kita bakalan karena kita ngikutin kemauan dia gitu. Oh gitu. Jadi kadang-kadang kayak skill kita tuh ya udah skillnya diatur sama dia gitu. Kadang gitu sih. Makanya kalau ada freelance yang bisa jual-jual desainnya ke tempat kan misalnya ada kayak Behance atau yang lain-lain tuh lebih bagus menurut saya itu, karena dia bekerja dengan sesuai kemampuan dia share, orang mau beli terserah gitu, jadi nggak ada yang namanya revisi, nggak ada intervensi dari orang gitu. Berbeda kayak pasar juga gitu. Jadi orang yang beli berbeda dengan kita yang ada customer kan, kita dia lebih nurut, ego kita harus turun gitu. Iya. Nah berarti keren kalian ini udah terjun ke dunia kerja semenjak lulus udah terjun lah ya. Nah, itu kan slogan sekolah kita. SMK kerja bisa, kuliah bisa. SMK 1 bisa. Ini bakalan banyak lagi nanti udah aja alumni untuk ngobrol. Ya saling sharing lah kita sesama. Pasti kita masuk ke sekolah itu yang pertama kita jadi tujuan utama kita kan pasti pengen kehidupannya lebih baik, punya pekerjaan, itu yang tujuan utamanya. Jadi kayak Bruder buat podcast ini pengen ngajak kalian untuk ayo kita balik lagi deh, kita ke tujuan utama kita. Pertama saling support sih sebenarnya. Mungkin ada di antara sobat Bruder yang
lagi galau mau ngapain, aku ke depan mau Gabut. ngapain ya, aku tujuan hidup aku kemana ya. Nah itu kalau selama saya, kalau orang yang belum tahu tujuan hidup dia, hal utama yang dilakukan tuh dia harusnya mencoba semua hal gitu. Iya. Itu seperti posisi saya dulu. Nah, dulu saya sempat di Oke, gimana, sebelumnya kan gimana tuh? desain grafis kan. Mm-mm. Desain grafis itu setelah bekerja setahun, itu rasa kayak jenuh. Ini kayaknya bukan bidangnya lah ini. Nah, yaudah. Padahal udah terjun padahal setahun itu gitu udah kan. sekolah di bidang desain grafis. Jadi ngerasa ngapainnya sekolah selama ini kalau nggak jiwanya gitu kan. Nah, Iya. itulah salah satu coba. Kemarin sempat musik, belajar main gitar. Terus selama 6 bulan kok ngerasa jenuh, kayak nggak pede, kayak nggak dunianya juga nih. Oke. Nah, baru terakhir ini jumpa di desain interior. Nah, disinilah udah ngerasa setahun sampai 2 tahun. Inilah sebenarnya saya ngerasa yang paling lama bisa bertahan di satu bidang. Karena kan sebelumnya sempat bosanan gitu orangnya. Iya. Jadi setelah kita jumpain bidang yang kita suka, itu saya yakin akan berjalan panjang gitu, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Makanya sebelum kita menjumpai tujuan hidup kita, harusnya kita mencoba dulu semua tuh. Nanti pada akhirnya kita akan menemukan sendiri yang mana yang paling kita sukai gitu. Berarti kayak kita harus coba berbagai hal dulu gitu ya. Jangan Terus udah Jangan sekarang langsung menyerah. Jangan langsung menyerah. Di desain interiornya belum jumpa sama titik jenuh gitu ya. lagi Semoga senang-senang enggak gitu. ya. Semoga enggak, jangan lagi. Karena umur juga udah lumayan ini. Kalau lumayan, kalau bicara umur, nyoba aku yang ke paling bidang tua. lain lagi mesti nyoba ke bidang lain harus mesti mulai dari nol lagi kan. Mulai dari nol Maka ini bisa kita bilang udah naik lah tingkatannya, harusnya bisa meningkat lagi lah. Jadi 1% suatu saat. Ya, amin. Iya sih. Jadi kayak ini yang paling lama bertahan dan belum jumpa. Karena emang asik sih kerjaannya, karena kita bisa mengekspresikan diri kita, gimana menyusun suatu ruangan biar jadi lebih rapi, lebih mewah gitu. Tantangan sendiri. Jadi jadinya juga efeknya juga bagi si yang ownernya yang punyanya ya. Jadi Sama dia kayak puas, lebih merasa puas. lebih nyaman di ruang. Lebih positif lah hidup dia di dalam ruangan itu. Iya, apalagi kalau mau nikah ya kalian ya. Kamarnya harus bagus tuh. Sama saya nih biar enak di kamarnya. Oke, langsung kepoin Biar betah gitu. Fry interior. Oke. Nah, oke, kalau Farhan gimana sih Farhan bisa dapat kepercayaan dari teman-teman sesama desainer grafis gitu ya? Misalnya mereka punya kerjaan terus bisa kasih ke Farhan, pasti ada prosesnya juga kan pastinya. Itu gimana tuh? Ya, ada ini juga, kita ada buat portofolio di Instagram. Mungkin klien bisa lihat di situ. Nah, di mana tuh bisa dikepoin? Di Instagramnya TMFID 2. TMFID 2 Promosi terus kayaknya ada tadi. Cuman itu Bapak memang Ya udah. udah sengaja menjadikan podcast ini kan baru merintis gitu ya. Udah baru Iya, merintis iya. podcast ini jadi media untuk teman-teman, nggak udah batasin untuk alumni SMK, tapi siapapun yang udah kenal, baik itu murid Bruder, yang privat Jerman sama Bruder, atau siapapun yang udah kenal, dia mau promosiin apa yang jadi keahlian dia, apa yang bisa dia jual. Bruder jadikan satu portal ini untuk kalian promosi dan nggak berbayar. Tapi kalau misalnya perusahaan yang udah mampu, udah punya penghasilan besar, nanti kita bicara by kontrak aja ya. Oke, jadi Farhan bisa dapat kepercayaan dari teman-teman tuh gimana? Portofolio tadi ya. Portofolio kemudian dua. kita memberikan yang terbaik lah, seperti desainnya yang bagus, yang gimana bisa klien itu puas dengan kita. Jadi nanti suatu saat dia bisa nge-handle kita lagi gitu. Berarti dia bisa reorder ya kalau Ya. di Ya gitu lah. bisa pakai jasa Farhan lagi Ya. gitu ya. Ini Farhan punya tim atau gimana? Hah? Punya tim atau bekerja secara pribadi atau gimana? Untuk sekarang kita masih gabung sama tim itu di Lingkar Digital. Kalau kalian punya usaha boleh marketingnya boleh kasih sama kami aja. Biar lebih kelihatan profesional gitu ya, daripada kita daripada orang yang punya usaha kelola sendiri kan mereka nggak ngerti tentang desain kan. Iya, Postingnya tentang foto-foto doang, orang malas liatnya kalau cuma foto-foto doang nggak ada yang menarik gitu. Karena konsumen sekarang juga dia lebih ke digital ya. Tampilan awalnya mereka paling lihat tampilan awalnya di Instagram maupun di aplikasi lain kan tampilan awalnya yang dilihat. Lihat tampilannya. Iya. Kalau bagus di Bagus, depan, order. ya tertarik gitu. Kalau enggak ya bye gitu ya. Sampai jumpa lagi gitu ya. Nah,
keren kalian berarti punya usaha masing-masing dan memang penting kali sih kalau bahasa kita di Sumatera kali ya. Kali. Nah, Sangat penting bahasa formalnya. sangat penting. Jadi penting untuk promosi di digital. Apalagi sekarang zamannya kita nggak bisa kemana-mana. Lagi Susah musim juga ya. corona ini ya. Malahan Bruder kalau Bruder boleh cerita di sini, mulai dari dulu tuh dosen Bruder nyaranin kalau kamu pintar bahasa Jerman, buat konten dalam bentuk video, terus kamu jual. Maksudnya jualnya itu orang punya akses khusus gitu. Itu dari beberapa tahun yang lalu disaranin, cuman belum Bruder realisasikan. Itu jadi salah satu penyesalan Bruder juga. Padahal kalau misalnya Bruder bisa buat konten bahasa Jerman, kayaknya Bruder bisa dapat penghasilan juga dari Karena situ. udah berjalan berapa tahun ya. Misal oke lah dulu ngerintis. Mungkin sekarang udah bisa nikmati hasilnya Iya. gitu ya. Udah berapa tahun. Itulah proses tadi ya. Kita harus memang melalui proses, dimana dari proses itu kita bisa jadi lebih expert di bidang yang kita geluti sebenarnya. Kalau dari awal aja udah malas berproses ya nggak guna juga. Akhirnya mau sepandai apapun kita ya. Itulah itu pentingnya berproses gitu ya. Nah, keren. Kalian udah cerita banyak tentang usaha kalian pastinya. Aku Bruder yakin pasti dari setiap apa yang kalian lakukan, proses yang kalian lalui, punya rencana besar untuk kedepannya gitu. Yeah. Minimal ya setahun ke depan atau 5 tahun ke depan atau beberapa puluh tahun ke depan pasti punya. Aku pengennya gini nih. Aku pengennya gitu. Begitu juga Bruder punya rencana besar ke depan. Nah, walaupun baru bisa ceritain ya suatu saat berharapnya ya. Setiap kata-kata adalah doa. Iya, jadi doa dan Iya. mungkin 5 tahun ke depan kalian dengar podcast ini, ini yang dulu aku ceritain ke Bruder rupanya udah kejadian loh. Nah, bisa kalian coba kalian share berbagi di sini rencana besar ke depan kalian itu seperti apa gitu. Kalau aku sendiri sih sekarang karena masih sadar ya, masih kalau dalam ekonomi kan kita ada istilahnya market follower atau leader follower itu kan. Saya udah keluar dengan ekonomi. Sekarang kan masih posisinya masih market follower kan, masih di tingkat bawah. Iya. Jadi yang saya sadari memang sekarang kayak kita tahu kan kita harus tahu kelemahan kita kan, weakness kita kan. Betul. Jadi karena sekarang masih di bawah, jadi saya sekarang menikmati proses saja gitu. Jadi selama bekerja ini, udah anggap aja ini sebuah proses dan target sebenarnya 3 atau 4 tahun nanti pengennya sih bisa menguasai pasar interior di seluruh Aceh gitu. Oke. Karena saya paling suka kalau lihat orang tuh sekarang ada yang beberapa yang market leadernya tuh kayak misalnya contoh di Lok Semawe gitu kan, ada satu usaha di bidang interior juga tuh dia udah sangat maju gitu ya. Iya. Jaya tuh saya ngerasa ini kayak enak gitu di posisi dia. Nah, saya anggap dia tuh sebagai market leader dan motivasi saya untuk maju ke depan gitu. Sebenarnya target saya tuh bisa menyamai dia 3 atau 4 tahun ke depan, itu sebenarnya target utamanya. Jadi sekarang ya sabar-sabar dulu berproses gitu. Dulu ya. Berarti kayak kita ngelihat orang udah sukses itu nggak kita lihat enaknya aja, pasti dia punya proses juga. Karena kan Dan kita ngejalani juga, kita harus tahu. Kadang yang kita rasain sakit sekarang ini beda sama yang dia sakit dia yang dulu. Mungkin yang dulu lebih sakit daripada kita, maka dia bisa lebih di atas gitu. Iya. prosesnya pasti beda-beda. Iya. Berarti punya target itu jadi Menguasai. Menguasai pasar interior di Aceh gitu. Iya, di Aceh. Karena kan kebanyakan orang sekarang udah mulai tertarik ya dengan rumah yang sekarang kan. Yang Kalau zaman dulu kan orang rumah sekedar taruh sofa gitu doang kan. Iya. Karena orang udah lihat di sosial media, kayaknya enak nih kalau rumahnya bagus, rapi itu biar dia lebih nyaman. Sekarang jasa interior tuh menurut saya sedang dibutuhkan bagi orang zaman sekarang gitu. Berarti memang udah pasarnya itu sebenarnya udah mulai tumbuh ya di sekarang ini gitu ya. Kalau untuk di Aceh sih ini masih awal-awal. Sedangkan Awal-awal, kalau di luar kota kan memang semua orang emang butuh jasa desain interior kalau di luar kota kan. Kalau di Aceh kan masih kurang lah. Tapi saya yakin 2 atau 3 tahun ke depan insya Allah bakalan besar pasarnya. Nah, ini yang Bruder tertarik untuk diskusi sama Huda ini ada salah satu alumni kita juga yang Bruder kenal dan dia sempat belajar juga sama Bruder. Dia itu jual jasa interior juga, tapi yang dia keluhin sekarang tuh orang Aceh itu nggak banyak pasarnya dia bilang.
Nah, ini menarik juga untuk kita bahas Sobat Builder. Kenapa? Karena tadi kita sempat singgung yang namanya promosi atau marketingnya itu gimana gitu ya. Nah, mungkin udah bisa saranin buat teman-teman yang punya usaha, punya bidang, punya bisnis atau punya jasa atau punya produk yang dia punya tapi pasarnya itu menurut dia itu nggak ada. Padahal ini kan aku jumpa sama Huda, rupanya banyak, malahan customernya di Sigli, di satu di Biren malah. di Biren atau di satu daerah yang ruang lingkupnya belum seluruh Aceh nih ya, malah udah 30. Berarti kan pasarnya itu ada. Nah, gimana tuh? Huda ngelihat ada teman-teman kita nih yang menurut dia itu nggak ada pasarnya gitu, Bang. Ini satu bidang tuh sekali ya. Menurut saya. Tapi jangan dianggap saingan gitu ya. itu urusan belakangan ya. Sebenarnya yang utama sih menurut saya kepercayaan ya. Kepercayaan yang seperti saya sudah bilang di awalnya tadi kan, misalnya customer kita yang pertama kali ini kita lakuin yang terbaik, kita hasil yang terbaik kita lakuin, pasti dia bakal ngerekom kita ke yang lain. Itu yang utama. Yang kedua, sosial media. Nah, menurut saya kalau sekarang sih sosial media masih di posisi kedua daripada yang mulut ke mulut tadi kan. Nah, jadi kalau sosial media tuh penting sekarang ini, karena kan ibu-ibu sekarang kan baru-baru main Instagram, baru-baru main Facebook, jadi mereka bakalan ngeliat nih, ih bagus nih gitu. Jadi sosial media itu perlu kan, kayak misal saya kemarin ada contoh promosiin di akun-akun besar di Aceh gitu. Itu sih. Tapi yang penting, yang paling penting yang nomor satu tadi. Ya, lakuin kerjaan yang terbaik gitu. Karena beda halnya kalau misalnya makanan, orang bisa lihat, orang bisa nyoba. Kalau makanan orang lihat di tempat lain, orang bisa nyoba karena harganya murah gitu. Sedangkan interior nih kita bilang lumayan lah harganya. Jadi dengan dia mencoba-coba itu suatu hal yang susah gitu. Kalau bagian cuman mau nyoba doang nih interior di sini, saya pakai jasa dia tuh nggak mungkin. Jadi orang kalau mau interior tuh dia bakalan pilih yang bagus dan profesional, yang seperti saya bilang tadi yang awal, dia pasti tahu itu ya dari kawannya tadi yang ngerekom gitu. Ya mungkin untuk produk yang kecil-kecil ya orang nggak perlu banyak mikir gitu kan, cuma coba. Sedangkan kalau untuk interior kan itu nggak murah dan uang yang dikeluarkan tuh nggak sedikit. Jadi orang customer pun harus mikir sampai lebih dari 10 kali ya mungkin ya dia untuk bisa memutuskan menggunakan jasa kita. Dimana tadi kalau klien pertamanya itu bisa puas, otomatis itu udah bisa jadi media promosi juga ya, walaupun sosmed dia ada yang di kedua. Malah pertama kali saya setelah dapat customer pertama itu sudah selesai, dapat saudara dari customer pertama, dia nggak tahu lokasi saya di mana, dia nggak tahu posisi saya di mana, dia cuma tahu dari saudaranya. Waktu saya udah kirim desain, dia berani ngirim DP. Oh gitu. Ngirim DP sekitar 10 jutaan. Modal percaya tadi. Itulah modal kepercayaan itu penting ya kalau bikin interior nih. Karena bayangin aja kita nggak jumpa orang, cuma tahu dari saudaranya doang, dia bisa ngirim uang 10 juta untuk jadiin DP awalnya. Berarti dia serius untuk pakai jasa. Percaya, itulah modal kepercayaan yang tadi. Iya, oke. Keren. Berarti untuk modal nikah udah ada lah ya. Udah aman gitu kan. Nah nanti lah kita bahas nikah lagi ya, mungkin di podcast berikutnya gitu kan. Bakalan cari jodoh, cari dulu lah baru kita bahas nikah. Ajak calonnya untuk masuk di podcast aku kan kita nggak tahu ya kan. Nah, atau nanti kita bisa ajak juga Uda. Ini menarik nih, Uda punya prestasi juga yang tadi dia belum sempat cerita tuh. Dia buat aplikasi. Aplikasinya itu relate sama bidang yang dipelajari sekarang, yaitu perbankan gitu kan. Nah, jadi mungkin nanti ada sesi tertentu, ajak juga si Marta sama si Amalia. Amalia kebetulan juga alumni kita. Iya. Alumni SMK 1 Itu terbukti SMK itu berprestasi gitu. Enggak cuma di sini doang. Jadi ayo kalian masuk SMK. Walaupun agak mahal dikit ya. Gitu ya. Agak mahal ya, tapi udah nggak tahu. Tapi sebanding lah dengan ilmu yang didapatkan. Iya. Kita nggak dibayar sekolah loh. Kita ini alumni tulus promosiin sekolah juga ya, dengan cara kita masing-masing juga. Orang kan lihat juga dari hasil produk SMK kan, dilihat berapa
hasil produk setelah lulus SMK kan banyak kan kerja. Ada banyak kan kerja, nah. kuliah itu yang bagus-bagus lah posisinya kita bilang. Iya, nah jadi bagi kalian yang masih galau mau lanjutin sekolah di mana, mungkin SMK Ya, jadi salah satu tujuan kalian ya, semoga gitu ya. Kalau adik-adiknya mungkin. Iya. Kalau Farhan nih gimana? Punya rencana besar ke depan gimana? Mungkin Atau mau ngikutin Bang Huda nggak? enggak beda. Jangan saingan susah. Ini aja udah banyak saingannya. Iya. Ya mungkin kita buka jasa yang sama, marketing ya, yang pastinya yang lebih besar lah yang dari sekarang. Ya untuk sekarang kita belajar aja dulu, jalani, nikmati, yang penting jangan takut menyerah, itu aja. Kemudian yang penting ada semangat lah, semangat yang kuat. Jangan, ya itu aja penting. Karena yang penting jangan sampai ditikung aja. Jangan ditikung aja. Karena usia kita ini jangan menurut saya sih nggak usah mikirin kali kayak harus sukses, kita harus bisa punya ini punya itu. Menurut saya itu nggak terlalu penting. Yang penting kalau untuk usia kita sekarang ini yang range 20-an 20-25 tuh belajar lah, ini di sini belajar. Nanti ketika kita umur 25 dan sampai 30 itulah yang titik kita harus suksesnya di situ sebenarnya. Oh, gitu ya. Gitu. Itu menurut saya sih Iya, beda. iya. Kan kita beda Beda sudut prinsip. pandang ya, masing-masing gitu, punya pendapat masing-masing. Nah, yang menariknya juga di sini ini kebanyakan ya yang Bruder lihat ya, kebetulan kan Bruder dekat sama beberapa siswa yang mau lulus tahun ini gitu. Jadi mereka pada sibuk untuk pokoknya aku harus kuliah tahun ini gitu. Mereka punya prinsip aku harus kuliah tahun ini, mau gimana pun aku harus kuliah, harus lulus gitu. Dan Bruder tahu Farhan nggak lanjutin kuliah dulu, dan Bruder punya pendapat yang sama juga sama Farhan. Nah, boleh di-share kenapa Farhan nggak langsung lanjut kuliah? Pasti punya alasan di balik itu kan? Karena kebanyakan di fase ini itu siswa-siswi Bruder yang mau lulus ini dia dan Bruder juga ngerasain dulu waktu baru mau lulus, ngerasain gengsi nih aku nggak kuliah. Nanti kalau ditanya sama kawan nggak kuliah Malu, kan malu. Itu yang Apalagi kata-kata tetangga gitu. Iya, Ya, itu belum pedis lagi, sekali itu. pedisnya kalimat dari tetangga ya kan. Nah, apalagi sekarang tetangga kita tuh yang jauh bisa jadi tetangga kita, minimal dari Instastory dia bisa nanya kuliah di mana gitu kan, kita mau jawab apa gitu kan. Tapi udah diri nggak enak aja lah. Diri lagi gitu kan. Itu pasti tekanan Batin ya? batin atau tekanan mentalnya itu beda dirasain sama anak-anak sekarang yang di dunia di zaman yang sosial media nih, orang yang jauh bisa dekat bisa jauh gitu. Jadi tekanan tuh double malahan. Jangankan di tetangga, di kawan satu letting udah bisa akses ke kita gitu. Jadi Buddha pengen denger ceritanya Farhan gitu. Ya untuk yang mau tamat itu nggak perlu bingung mau masuk kuliah apa lanjut kerja. Itu karena kalau kuliah kita bisa kapan aja, bisa bisa tua, muda, itu bisa kapan aja. Cuman balik lagi ke kita, tergantung niat. Kalau saya pribadi sebenarnya saya emang kuliah tuh belum ada niat lah. Apalagi bersamaan dengan kondisi orang tua yang sudah pensiun. Iya. Ya untuk saat ini ya saya harus mencari penghasilan sendiri. Yang penting kita lepas tangan dulu. Kalau untuk kuliah kita bisa tanggung sendiri nanti ke depan. Mau kapan itu yang penting masih bisa, nggak terlambat untuk kuliah. Karena bisa ditunda, Apalagi kita bisa tunda gitu. Ya bisa tunda. Apalagi kita hidup di zaman yang serba digital. Kita harus memanfaatin yang sedang berjalan ini. Dengan kita yang tamat SMK ini kan bagus-bagus kita bilang. Ilmunya itu udah bagus lah. Apalagi grafika. Itu sangat berpengaruh di dunia digital. Seperti saya untuk marketing misalnya. Apalagi yang jurusan TKJ itu kalian bisa jadi programmer atau hacker. Kalian mau nge-hack apa mungkin. Ada yang punya cita-cita hacker ya? Ada. Dan ada beberapa yang udah tanya di kelas itu, aku tanya di kelas, kamu ceritanya apa? Mau jadi hacker? Oh, ada profesi hacker gitu kan? Rupanya niatnya cuma untuk nge-hack atau mantan doang.
Ngomongnya aku mantan gitu kan. Nggak ada nilai ekonomisnya sedikit pun kan. Tapi kalau dia senang nggak masalah. Kalau dia puas dengan hasilnya. Ya karena kan mungkin dia baru puas kalau udah nge-hack kok udah bicara mantan sih ini memang biar kali ini ya. Nggak apa-apa sih sobat Buder. Jadi kan kita ngobrolnya emang santai. Kalau kaku kali kan kalian juga males dengarnya gitu kan. Nah, jadi sekali ya kita buat bercandaan gitu. Biar nggak tegang kali istilahnya. Iya. Berarti target Farhan itu nanti mau punya apa ya, bisnis sendiri jasa marketer untuk para pengusaha pastinya ya. Nah berarti bisa sinkron sama Uda juga kalau butuh jasa marketer ini udah jumpa nih sama sorry kan anak dari desain juga, masa disuruh pakai orang desain juga ya? Lupa bawa mana harga dirinya tuh nyuruh orang lain desain. Sebenarnya walaupun lebih bagus ya, tapi kan kita kayak ngerasa nggak masa gua ada desain suruh orang lain gitu kan. Itu kayak merendahkan diri sendiri kan gitu. Masa penghasilannya tuh udah miliaran. Nggak mau berbagi sama adik lettingnya gitu nggak. Selagi kita bisa handle kenapa enggak gitu. Kan dari kita itu kan kalau kita nggak pakai desain kita bakalan hilang ilmu tuh kan nggak guna. Sayang kita 3 tahun belajar nggak dipakai kan. Setuju. Jadi ini beda sudut pandang aja sebenarnya. Kami nggak sambil main parang kok di sini ya teman-teman semuanya. Sobat Buder. Nah, tapi kita udah ngobrol 45 menit loh, nggak kerasa loh. Tapi masalah tadi yang mau lulus tadi. Iya gimana? Sebenarnya aku kan juga setahun nggak kuliah. Iya sempat nggak setahun nggak. Wah kalian berjumpa dengan nasib jurusan sama dan nasib sama. Setahun loh, udah nggak lanjut. Tapi ini tadi, Bruder juga sempat ngerasain di mana posisi kalian sekarang tuh Bruder paham sekali di mana kalian gengsi untuk kuliah, untuk nggak kuliah waktu baru lulus ya, dan udah ngalamin itu. Tapi ingat 1 tahun ini jangan buat 1 tahun ini buat main-main, ya itu yang paling penting. Jangan rebahan aja di rumah. Rebahan setahun istirahat jangan. Iya. Negatif tuh. Jadi jangan disalahgunakan juga sih. Tadi Bruder begitu lulus D3 sempat setahun itu Bruder mencoba hal baru. Bruder nggak kuliah, Bruder kerja sama orang. Tapi itu tadi yang tadi udah cerita, kerja sama orang tuh jangan jadi ikat cuma orang aja, tapi kita ambil ilmu yang bisa kita jadikan atau bisa kita gunakan untuk kedepannya nanti kita punya usaha sendiri gitu ya. Nah, jadi kita ini bertiga sempat nganggur setahun. Nah, tadi udah mau cerita apa gitu? Ya itu kan kayak misalnya 1 tahun tadi jangan dianggap ini sebagai waktu istirahat, jangan. Nah, setahunnya anggapnya itu cari kita mencoba semuanya tadi. Dalam 1 tahun itu. Dulu saya 1 tahun sempat kerja di desain grafis. Itulah pengalaman saya desain grafis 1 tahun. Ngerasa nggak cocok. Baru ini kayaknya kalau kita saya desain grafis sih bukan ini kerja di swasta ya. Itu kan kayak penghasilannya kurang, kerjanya jenuh. Nah, situlah baru kepikiran dan penghasilannya nggak nentu juga ya pastinya. Kalau ada kerjaan ada, kalau enggak ya masalah kita kayak karirnya kalau kita kerja di swasta tuh kayak mentok gitu, nggak tahu kemana lagi kalau di desain grafis kayak di desain percetakan biasa doang. Udah swasta punya orang lagi ya. Makanya lebih bagus kayak dia freelance yang dia freelance kan, ya apa yang dia banyak dikerjain banyak dapat duit gitu kan. Kalau kita kerja di percetakan ya gajinya per bulan gitu aja. Malah di bawah UMR gajinya. Tapi kalau bisa banyak ya banyak juga mungkin ya. Enggak, paling kayak bonus-bonus dikit doang. Karena kita di bawah. Enggak, tetap ya dihitungnya tetap per bulan ya kalau misalnya kita kerja di jadi gitu percetakan. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mau kerja mungkin ya kalau misalnya kalian targetin setahun oke lah kerja sama orang lain. Tapi kan kalau kalian mau buat nasib kalian. Nah ini aku bukan ngeguruin ya, Bruder nggak ngeguruin tapi cuma berbagi pengalaman, berbagi aja gitu ya. Kita sempet bertiga, aku sama Uda sempet kerja sama orang lain. Memang kondisinya seperti itu. Mau kita kerja keras sebagaimanapun ya tetap penghasilan kita terbatas karena kita kerja sama orang. Tapi jangan anggap satu-satunya kuliah itu jalan untuk sukses. Enggak, masih banyak jalan lain di luar kuliah itu yang bisa bikin kita sukses gitu. Iya, jadi nggak usah kalian malu kalau ditanya sama kawan. Kuliah di mana? Aku kuliah di kalau di Aceh tuh yang kerennya ya kuliah di Unsia gitu ya, atau di kampus ternama lah, atau kalian bisa keluar daerah itu. Kalau misalnya memang kalian udah rezeki kalian memang harus memang kuliah dulu ya bagus gitu ya. Ini kan kita bicara untuk kita yang belum beruntung gitu.
Jadi nggak apa-apa gunakan setahun ini untuk ya kalian mencoba hal baru gitu kan. Mencoba hal baru bisa nambah relasi kalian juga dengan teman-teman yang lain gitu. 1 tahun tuh waktu yang cukup untuk kita membuat planning ke 5 tahun ke depan gitu. Dan ingat bukan untuk istirahat. Bukan untuk istirahat. Jangan rebahan aja gitu ya. Walaupun nikmat ya. Biarpun sekarang di rumah aja. Rebahan itu perlu nggak sih menurut kalian? Rebahan. Kalau udah Karena terlalu ini kita lelah. generasi rebahan loh. Kita bantu negara dengan rebahan. Iya. Nah itu menarik juga. Baru kali ini yang rebahan dihargai ya. Dulu yang rebahan dihina, sekarang dihargai. Malah disuruh lagi. Malahan disuruh nggak boleh kemana-mana. Tapi negatifnya kita disuruh rebahan tapi kita nggak dikasih apa-apa. Nah kita Itu udah negatifnya. maaf ya pemerintah kena kali ini ya. Walaupun kurang kasar ya. Halus-halus saja. Kalau gitu kan. saja gas tipis-tipis ya. Tipis saja tapi kena gitu. Nah menurut kalian gimana sih kalau rebahan tuh penting nggak? Dalam posisi sekarang sih rebahan ya tetap ada aktivitasnya. Kayak kita kan digital, kita bisa pakai handphone, komputer yang lain. Jangan rebahan tiduran doang main Instagram, yang ngabisin kuota, lihat konten-konten negatif. Batal bos. Batal apalagi lagi puasa nih ya. Iya. Gitu ya berarti ya. Nah keren. Nah terakhir biasanya kalau setiap datang ke tempat Bruder jadi tamu di podcast Bruder pasti selalu Bruder tanya tentang quote. Quote itu nggak mesti harus kalimat yang keren, enggak. Nggak mesti kan Di jadi tempat komposer. Bruder- enggak. Di tempat Bruder tuh kalian bebas. Mungkin kalian mau cerita bukan quote, kalian mau cerita ada satu momen dalam hidup kalian yang mau mengubah kalian. Itu kan dalam bentuk bukan dalam bentuk quote, nggak dari satu kalimat itu. Boleh kalian mau cerita misalnya di suatu malam yang sunyi mungkin ya gitu. Aku Terserah kalian. sendiri, tak ada yang menemani. Galau kali. Kalau itu terkenal angker juga nih masalahnya. Nah boleh kalian cerita apa yang membuat kalian jadi seperti sekarang. Pasti ada satu titik atau ada satu kalimat atau ada satu kata yang berkesan di diri kalian sehingga kalian kalau misalnya lagi down atau lagi nggak semangat pasti kalian ingat kalimat itu kalian jadi suka gitu. Nah kalau Bruder nge-share duluan ini. Bruder paling ingat itu sama Nanya sendiri, jawab sendiri. Iya, Bruder kasih bayangan gitu kan sama kalian dimana Bruder sering dengar kalimat dari Eyang Habibie, jadilah mata air, itu aja kan. Dan Bruder selalu Bruder tulis di karton, Bruder taruh di kamar tuh jadi motivasi gitu. Jadi kita kayak jadilah mata air gitu. Yang namanya mata air kan bermanfaat buat orang lain gitu kan. Ini sok bijak sih kita, tapi ya sebermanfaatnya kita itu ya dengan cara kita masing-masing gitu. Itu salah satu contohnya gitu ya. Nah sekarang kita mau tahu nih dari Farhan sama Huda tuh punya quote yang menjadi pegangan kalian sampai sekarang tuh gimana apa? Aku dulu ya. Oke boleh. Mau rebutan nggak nih? Apa? Ya kuis ya KS. Jadi kalau kuat sih paling aku nganggap Quote-nya semuanya dari KS bukan nih? Bukan ya? joget dong. Oke. Jadi ini anggap aja semua yang kita lakuin ini kegagalan tuh sebuah proses tuh. Jangan anggap itu kayak halangan kita. Anggap aja itu proses. Itu paling penting. Karena kalau kita anggap dia itu proses, kita bakalan nikmati kegagalan itu. Tapi kalau kita anggap itu dia halangan kita yang untuk kita maju tuh, kita bakalan pasti menghindari gitu kan, takut gitu. Tapi kalau kita anggap itu proses, kita bakalan menikmati gitu. Setiap yang namanya proses kan pasti nanti ada hasilnya. Nah, itulah hasilnya yang bakal kita petik nanti suatu saat. Ya sabar aja lah ini ya, jalani, sabar, nikmati itu aja. Walaupun memang kalau diomongin tuh gampang ya. Iya. Tapi udah ngerasain. Lumayan sih walaupun masih belum banyak mungkin ya. Saya yakin suatu saat bakalan lebih banyak lagi tantangannya. Iya. Nah pastinya ada kita ngelihat proses itu bukan sesuatu yang harus dihindari gitu Iya. Keren pelajarannya hari ini ya. Kayak orang bijak itu. Ya tapi teman-teman semua ya di podcast Bruder ini walaupun nanti keluar kata-kata bijak masih ada pendapat dari netizen yang bilang soal Ki bilang gampang gitu kan. Pasti ada gitu. Tapi
Tapi kan kita ngomong ini bukan cuma ngomong, karena kita ngomong karena kita udah menjalani proses. Untuk yang belum menjalani proses ini, ya udah lakuin lah apa yang kita bilang ini. Mau Jadi diambil silakan, ya aku laluin aja sendiri. Karena kalau ketika dia dengar ini, ketika dia jalanin kena masalah-masalah rintangan tuh, dia bakal teringat, oh ini proses itu. Tapi kalau dia nggak ngedengerin, menolak mentah-mentah, dia bakalan nganggap itu halangan dia gitu. Jadi intinya kita kayak jadi apa ya? Mungkin kalian nanti udah dengar podcast Bruder, suatu saat kalian berhadapan dengan kondisi yang kita ceritain, kalian jadi ingat, ini proses, jadi aku harus hadapin gitu ya. Dan kita di sini nggak menggurui, nggak nasehatin kok, kita sama-sama berproses di sini. Berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman aja. Jadi jangan dianggap kita ngegurui, walaupun profesi aku sekarang guru ya. Kok bisa aku jadi guru ya? Nanti kita cerita-cerita lagi ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, kita udah ngobrol 55 menit nih. Nah, sekarang kita mau dengar quote dari Farhan nih. Kalau dari Farhan sendiri, yang paling berkesan, teruslah berusaha, jangan pernah menyerah. Karena kalau kita menyerah sekali aja, itu kita akan terus seperti itu. Nggak akan ada kemajuan kalau kita menyerah aja. Yang penting teruslah berusaha, itu aja. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Udah kayak lagu Demasif loh. Iya, di nanti backsoundnya Demasif gitu, jangan menyerah gitu kan. Oke, jadi dari Bunda tadi kita harus bisa menghargai proses, menghadapi proses. Kalau dari Farhan, terus berusaha, kita jangan menyerah. By Farhan, bukan Demasif ya. Nah, oke, good. Terima kasih nih teman-teman udah mau ngobrol santai nih di podcast Bruder, udah mau diundang walaupun perjuangannya harus 2 jam nunggu di luar. Udah kering menggorokan. Iya. Ada air, tapi air got di depan gitu kan. Nah, mungkin kita minum, apalagi lagi puasa gitu. Kalau nggak puasa mungkin nggak gaskan lah gitu kan. Nah, jadi makasih banyak kalian udah mau datang sini, kita ngobrol-ngobrol santai. Semoga ini bisa jadi jadi ilmu buat teman-teman, khususnya buat kita sendiri nih, jadi reminder pribadi masing-masing. Sama sobat Bruder yang dengerin podcast Bruder, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sekarang silakan mau promosi usaha kalian, boleh Bruder kasih waktunya. Walaupun tadi udah sempat singgung, sekarang boleh promosi usaha kalian. Buat teman-teman yang pengen rumahnya lebih kelihatan bagus, lebih kelihatan nyaman gitu kan, ataupun yang pengen ada yang nikahan itu biasanya kan ada isi kamar gitu kan. Nah, itu bisa kunjungin Instagram dari saya @pryinterior. Oke, itu aja. Oke, sekarang Farhan gimana nih? Buat semua para pendengar yang sedang mendengarkan podcast ini, mungkin kalian suatu saat akan membuka sebuah usaha dan kalian perlu marketing, kalian bisa menghubungi jasa kami di @lingkar_digital. Itu kami menyediakan jasa video, konten Instagram, dan admin. Oke. Nah, inilah podcast Bruder untuk kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa di podcast Bruder berikutnya. Ingat, jangan pernah takut salah, karena salah itu nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.